Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menjelaskan tentang bagaimana kita mengoptimalisasi keseimbangan lintasan produksi. Saya ambil dari artikel saya dengan mahasiswa saya yang berjudul dengan optimalisasi keseimbangan lintasan produksi dan ulang plastik dengan pendekatan ring positional weight. Artinya untuk banyak metode yang akan bisa digunakan untuk menentukan lintasan yang optimum. Nah, sebelum kita masuk ke sini, yang pertama adalah yang diperlukan untuk langkah ini di sini adalah pertama adalah cukup-cukupan data. Nanti kita hitung cycle time, kemudian line efisiensi, delay, dan smooth index. Nah, setelah itu kita akan lihat idealnya berapa sampai nanti setelah itu kita cari efisiensi setelah perbaikan. Nah, langkah awalnya adalah yang pertama adalah ini. Kita ambil dulu adalah uji kecukupan data. Nah, di sini dalam artikel ini kita mengambil 30 data di mana tiap-tiap operator itu ada 6, berarti setiap operator itu diambil 5 sehingga jumlah totalnya adalah sekitar 30. Ini N-nya ini 30, terus tingkat ketelitiannya adalah ambil 10% dan tingkat keyakinan adalah 90%. Sehingga dari sini kita dapat nilai N-nya itu adalah 6. Sehingga kalau 6 itu lebih kecil daripada N pengamatan yang berjumlah 30 sehingga dinamakan datanya cukup. Yang kedua adalah setelah datanya cukup adalah kita akan menentukan nilai cycle time. Nah, cycle time itu adalah nilai waktu terpanjang dari suatu pekerjaan dari masing-masing operator. Di sini ada 6 operator, nanti dari 6 operator itu kita pilih yang paling besar untuk menjadi dasar sebagai cycle time. Nah, langkah awalnya adalah kita harus determine dulu pekerjaannya masing-masing operator itu apa. Di sini elemennya, misalnya operator 1, dia ambil dan meletakkan peralatan. Ini kita kategorikan adalah necessary non-value added. Necessary non-value added itu adalah kegiatan yang tidak penting tapi tidak bisa dihilangkan. Artinya hanya bisa dikurangin. Nah, kalau value added ini ya nggak bisa dikurangin karena itu udah nilai waktu yang kritikal. Nah, ini utamanya adalah dari masing-masing elemen ini kita bisa pisahkan mana yang non value added atau jalan. Nah, jalan ini karena dia ada jalan ke operator beri material dari operator 1. Nah, ini biasanya jalan ini yang akan utama direduce sama kira-kira di necessary dan value added. Terus kalau value added biasanya tidak diapa-apakan. Nah, dari sini kita akan mendapatkan waktu cycle time misalnya dari necessary non value added ada 4,9 detik. Terus value added 2,18 detik dan harusnya menit ini. Dan jalannya 10,09. Dari sini kita mendapatkan nilai 17,17. Saya kalau detik itu agak susah ke ininya komanya ya. Mungkin sih idealnya sih menit sih. Ini ada clearon harusnya menit. Nah, setelah itu kita kalau detik itu harusnya dibulatkan aja sih.
atau nanti kita lihat di artikelnya dia menit atau dia pakai di sini menit, harusnya menit. Kalau detik itu komanya yang agak susah. Nah, setelah itu, setelah kita dapat operator 1, langkah 2 adalah operator 2. Sama langkahnya. Kita harus breakdown pekerjaan operator 2 itu ngapain aja. Dari ambil dan meletakkan peralatan, menyalakan keran air dan mencuci material, jalan, memindahkan material ke mesin dan kembali. Nah, seperti ini. Ini nanti sama di breakdown mana yang necessary non value added, mana yang memerlukan jalan. Jalan itu hasilnya ya kita bisa kategorikan ke non value added. Artinya bisa kalau bisa dihilangkan. Nah, dari sini kita ada 14,2 menit. Nah, setelah itu operator 3 sama langkahnya sehingga ini dapatnya adalah 52,52, terus operator 4 56,49, operator 5 15,01 dan operator 6 adalah 23,27. Nah, dari sini kita gabungkan dari 6 operator itu. Tadi kan ada operator 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cycle time-nya kita udah dapat dari 17,17, 14,2 sampai 23,27. Nah, dari sini langkahnya adalah ini untuk gambarnya. Ini posisinya ya lurus dari operator 1, operator 2, operator 3, operator 4, operator 5, operator 6. Ini alur kerjanya adalah lurus ini. Artinya operator 2 bisa bekerja kalau operator 1 selesai. Operator 3 bisa bekerja kalau operator 2 selesai. Nah, dari sini cycle time adalah waktu terbesar dari keseluruhan operator kerja. Kita lihat di sini, ini yang paling besar adalah 56,49. Nah, dari sini kita bisa bulatkan menjadi 57 untuk memudahkan. Setelah itu, untuk menentukan jumlah operator, ini bisa W sama dengan min integer TWC per TWS. TWC ini adalah 178, ini adalah ini jumlah keseluruhan dari ini. Dari 6 cycle time tersebut, terus dibagi menjadi cycle time yang paling besar 57. Dari sini kita dapat 3,134 sehingga bisa dibulatkan ke 3. Kalau dibulatkan ke 3 berarti ini ada waktu lebih, ini mau ditaruh ke siapa, atau nah keputusan seperti ini juga ada teorinya mau pakai 3 atau pakai 4. Tapi saya nggak bahas itu. Artinya kalau kita pakai 3 berarti kan ini ada yang dilemburin. Kalau 4 berarti nanti akan berkurang cycle time-nya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai efisiensi. Ini sekitar 53%, terus balan delaynya adalah 47%. Ini kan lumayan besar untuk balan delaynya. Karena biasanya kalau balan delay itu disebabkan oleh tidak meratanya beban kerja dari masing-masing operator. Ini smooth indeksnya ada sekitar 78,58. Nah, terus dari sini kita bagaimana kalau secara teori dia kan dapatnya 3,134. Nah, sini di penentuan jumlah operator ini kita bisa pakai ring positional weight, bisa ada beberapa metode yang kita bisa gunakan. Nah, tinggal masuk IM aja, nanti
Modulnya adalah ini assembling line balancing. Nanti setelah itu jumlahnya adalah ini 6. Bisa main aja coba. Ini terus A, B, C, D. Oke, seperti ini. Nah, ini waktu ini adalah waktu dari sini. Waktu dari sini. 17.17. 17.17. Terus 14.20. 52, 52.52, 56,49, terus 15.01, 23.27. Nah, ini prosesornya karena lurus, ya tinggal ikutin aja A, B, C, D, E. Dari sini, kalau ini given itu cycle time-nya, kita sesuaikan dengan yang sini, yang tadi kita buat 57. Sini kita banyak pilihan nih. Ada longest operation time, most following task, rank positional wait, shortest operation time, heaviest following task. Nah, dari sini saya coba ambil rank positional wait aja. Ini terus kita solve aja. Kalau kita lihat di sini nih, di ini ada 5 metode. Dengan kondisi seperti itu, mereka menyarankan adanya 4 operator. Nggak ada yang menyarankan 3. Nah, caranya adalah kita lihat di sini. Ini ada 6 dia digabung nih. 1 digabung menjadi 1 gabung menjadi 2. Ini kelihatan nih. Terus 2 sendiri, 3 sendiri, 4 digabung sama F. E sama R. Artinya dari sini kita bisa lihat cara menggabungnya adalah dari sini stasiun nih. Dari 6 menjadi 4 langkahnya adalah stasiun 1 sama stasiun 2 itu digabung. Kemudian stasiun 2 sendiri, stasiun 3 sendiri, stasiun 4 itu gabungan dari operator 5 dan operator 6. Nah, dengan menggabungkan seperti ini, kita bisa mendapatkan efisiensi sekitar 79. Nah, tadi kita cuma hanya 40-53. Artinya bisa meningkat dengan menggabungkan seperti ini, bisa meningkat sekitar 26. 26 lumayan besar. Terus sini kita lihat balance delay-nya juga akan turun. Dan di sini kita cek lagi. Ini sudah lewat tadi sama. Artinya kalau kita lihat di sini, ini 1 itu gabungan 1 sama 2, 2 sendiri, 3 sendiri, 4 tuh 5 sama 6. Cuma kita bisa lihat nih, idle time-nya masih lumayan jauh. Artinya operator 3 misalnya butuh 56 detik. 1 hanya butuh 25 detik, sehingga overload ada di 56. Nah, langkahnya adalah bagaimana kita mengurangin load masing-masing ini sehingga biar tidak terlalu jauh. Karena seperti ini pasti idle time-nya akan masih tinggi karena gap-nya masih jauh. Yang ideal itu ya antar operator itu tidak terlalu jauh sehingga waktu menganggur antar operator itu tidak terlalu tinggi. Nah, tapi ya itu akan dikembalikan lagi ke
lintasan produksi. Ini nanti akan hubungan dengan layout, terus bagaimana kita mereduce gerakan orang. Nah, di sini kita hanya fokus bagaimana mereduce aktivitas orang tersebut, belum sampai ke layout. Nah, seperti ini. Misalnya tadi nih. Satu itu adalah gabungan satu dari dan dua. Nah, ini kita gabung 23, harusnya 25. Ini mungkin sih karena ada, kita lihat 6,118 sama. Harusnya sama di awal. 1. Oh, dia udah dikurangi. Harus sebentar. Nah, ini harusnya ini dulu. Dia ada yang dikurangi, misalnya nih, awalnya adalah dia kan mengambil dan meletakkan peralatan, ini ada 1,31. Dengan mendekatkan letak peralatan, dia akan bisa mengurangi waktunya dari 1,31 menjadi 1,8. Ini. Terus untuk mengambil, ini karena ada pendekatan tempat peralatan, maka otomatis waktunya juga akan menurun. Cuma di sini tidak dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya detail sehingga dia bisa mengurangi seperti ini. Artinya kalau kita analisa, ini juga harus kita perjelas kembali bagaimana kita meredus 3,9 menjadi 1,17. Apa yang dilakukan? Di sini saya nggak perlu detail, nanti intinya sih coba dianalisa tiap-tiap gerakan sehingga bisa meredus apa yang dilakukan. Nah, itu bisa detail sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat dengan beberapa kegiatan yang kita bisa reduce itu akan mengurangi cycle time-nya dari 25 menjadi 23. Terus operator 2 sama awalnya itu ada 52, ini bisa 39. Operator 3 dari 56 itu bisa menjadi 41. Operator 4 itu gabungan dari operator 5 dan 6 itu 2, 3 ini 8, 2, 38, 38, dia bisa mengurangi jadi 28. Dari sini kita bisa lihat nih, artinya kita bisa meredus waktu masing-masing operator. Tadi yang bisa jadi 5, 6, kita bisa turunkan menjadi 42. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kan masih ada gap hampir separuh. Nah, ini mungkin nanti tata letak itu akan sangat mempunyai peranan untuk mengurangi waktunya. Ya, kalau seperti ini secara teori ini belum ideal. Kalau ideal itu biasanya sekitar 1 atau 2 detik lah dari yang lain. Ini masih perlu improve. Nah, sini kami tidak sampai ke situ. Dari sini kita bisa mendapatkan lane balancing-nya. Kalau di IM, karena kita nggak ada reduce waktu, dia hanya 79,07. Di sini kita bisa menaikkan jadi 81, sehingga balan belinya sekitar 19,8. Dan di sini 19,8 itu secara teori ya masih tinggi, masih ada peluang untuk direduce. Artinya dari sini kita bisa lihat analisis line balancing-nya, efisiensi sebelum kita improve itu 53%, sehingga setelah kita improve itu bisa menjadi 80%. Lumayan
menambah sekitar 27%. Nah, ini berpengaruh ke balance delay-nya menjadi 20% dari sebelumnya menjadi 47%. Nah, penjelasan tentang line balancing seperti ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Saya Jokowi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.